Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja-puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah merahmati kita, yang telah memberikan kita nikmat, beribu-ribu nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, terutama nikmat iman, terutama nikmat Islam, terutama nikmat bisa mengenal, terutama bisa nikmat mengetahui, terutama bisa nikmat menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala, menyebut-nyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dari itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diri kita, agar selalu orang tua kita, agar selalu orang-orang yang terdekat kita, keluarga kita bisa kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, kenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan menjawab daripada pertanyaan jamaah yang diutarakan kepada fanspage daripada Majelis Al-Awwabin, yang mana ditanyakan kepada yang ada pada acara ini atau kegiatan ini, muallimin menjawab. Maka dari itu pada kesempatan ini Al-Bagir akan menjawab pertanyaan daripada saudara Zulkarnain yang ditanyakan kepada fanspage Al-Awwabin di dalam muallimin menjawab. Pertanyaannya, salam Ustadz, ana mau tanya, untuk mengamalkan Rotibul Haddad, apa harus mendapatkan ijazah dari seorang guru atau Ustadz mohon bimbingannya? Nah, pertama-tama kita harus mengetahui bahwasannya ijazah itu banyak macamnya. Banyak macamnya ijazah-ijazah yang diberikan oleh para habaib. Banyak ijazah-ijazah yang diberikan kepada kita daripada ulama-ulama. Perlu kita pahami bahwasannya ijazah itu ada yang khusus, ada yang umum. Ya. Nah, di sini saudara Zulkarnain menanyakan kepada kita bahwasannya membaca Rotibul Haddad apa harus ijazah secara langsung? Ya. Bahwasannya guru kita Al-Ustadz Kiai Haji Ali Umar Thayyib, beliau telah mendakwahkan daripada Rotibul Haddad ini dari satu desa ke desa yang lain, dari satu rumah ke rumah yang lain, daripada satu tempat ke tempat yang lain untuk mendakwahkan daripada penyebaran Rotibul Haddad. Dan tentu beliau juga telah mengijazahkan secara umum siapapun bagi yang ingin membaca daripada Rotibul Haddad, yang mana daripada Majelis Al-Awwabin yang diteruskan oleh putra beliau Al-Ustadz Abdul Hasan As-Sazili, siapapun boleh untuk mengamalkannya, karena ijazah membaca Rotibul Haddad itu sudah termasuk daripada ijazah umum. Ya. Sedikit membahas daripada tentang ijazah. Kebanyakan daripada kita mengetahui daripada sosmed-sosmed, ya, daripada Facebook, Instagram, daripada WA, grup-grup membahas daripada ijazah-ijazah. Ya. Akan tetapi yang perlu kita ketahui bahwasannya apakah ijazah tersebut boleh kita amalkan atau tidak? Apakah ijazah tersebut bermanfaat untuk kita ketika mengamalkannya atau tidak? Ya, di sini guru kami beliau pernah menerangkan bahwasannya untuk mengamalkan apa saja ijazah yang umum yang telah diberikan oleh beliau, apa saja ijazah yang telah diberikan oleh ayahanda beliau sekaligus guru beliau Al-Ustaz Zulimamul Hafidh Al-Musnid Al-Kutub Ad-Doktor Sayyidina wa Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Bagi,
banyak daripada ijazah-ijazah yang beliau tulis di dalam kitab Mi'atu Faedah. Nah, ini jelas ijazah secara umum dan boleh diamalkan bagi siapapun yang ingin mengamalkannya. Jadi ketika ijazah umum dan jelas siapa yang mengijazahkannya, ya, jangan orang-orang nanti mengijazahkan itu daripada orang-orang yang kita nggak kenal atau daripada orang-orang yang fasik yang mana ijazah tersebut masih belum jelas sanadnya. Jadi pertama-tama ketika kita ingin mengamalkan satu ijazah, maka kita harus mengetahui siapa yang mengijazahkan daripada amalan tersebut. Siapa yang mengijazahkan daripada amalan tersebut, ya. Jadi perlu kita ketahui asal muasalnya. Jangan ambil comot satu, ambil daripada Facebook ini, kita amalkan semuanya, jangan. Karena amalan atau sebuah ijazah itu perlu ada bimbingan guru. Perlu ada ijazah yang diberikan oleh ulama atau guru kita. Kalau kita tidak bisa asal comot atau kita mengambil daripada ijazah tersebut, ya, sembarangan daripada belum jelas sanadnya, maka ijazah tersebut akan membahayakan kepada orang yang membacanya, ya. Maka dari itu pertama-tama kita harus mengetahui siapa yang mengijazahkan daripada amalan tersebut. Dan di sini ya ditanya oleh saudara kita bahwasannya apakah boleh membaca Rotibul Haddad ya tanpa ijazah secara langsung? Jawabannya boleh dan silahkan dibaca. Dimanapun Anda berada, dimanapun antum berada, silahkan dibaca, didawamkan, dirutinkan untuk membaca Rotibul Haddad, karena ini salah satu kebanyakan manfaat daripada orang yang membaca rotib tersebut. Ya. Dan yang kedua, ketika kita ingin mengamalkan ijazah atau ingin meng-share, ya, atau ingin kita menyimpan, atau ingin kita mengamalkan ijazah, contoh ijazah daripada mengamalkan la ilaha illallah, atau ijazah untuk mengamalkan subhanallah, atau ingin mengamalkan ijazah bismillahirrahmanirrahim, dan berbagai macam ijazah, itu perlu ada yang mengijazahkannya. Karena jelas ketika amalan yang tidak jelas sanadnya, yang tidak jelas daripada orang yang menyuruhnya untuk membaca, maka ijazah tersebut tidak menjadi bermanfaat bagi orang yang membacanya. Ya, karena kata Al-Imam Ar-Rafi'i, beliau pernah mengutarakan amalan, sebuah amalan itu terkadang kita harus menjadikannya lauk pangan setiap hari kita. Harus menjadikan amalan tersebut ya menjadi amalan yang setiap hari tidak boleh kita lepas, yang tidak boleh kita tinggalkan, seperti amalan daripada wirid setelah sholat, seperti membaca amalan wirid-wirid daripada membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena amalan tersebut yang harus kita amalkan setiap hari, yang kita butuh setiap hari. Ya, ada amalan tersebut itu seperti obat, kata beliau. Obat ini kadang-kadang kita butuh kepada bacaan tersebut, kadang-kadang kita butuh kepada ijazah tersebut, kadang-kadang kita butuh kepada amalan daripada yang kita baca tersebut. Karena itu, ya mari kita berpikir, mari kita menentukan ketika ingin mengamalkan sebuah ijazah atau ingin mengamalkan sebuah amalan, maka pertama-tama kita harus mengetahui apa dan siapa yang diijazahkan oleh ulama tersebut. Kalau jelas kami ya daripada maha guru kami, orang-orang hebat, orang-orang top, kami punya guru Al-Ustaz Zulimamul Hafidh Al-Musnid Al-Kutub Ad-Doktor Sayyidina wa Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih, dan maha guru Al-Imamul Habr Al-Kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih, dan maha guru Al-Ustaz Kiai Haji Ali Umar Thayyib. Beliau adalah orang-orang hebat, beliau adalah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Beliau adalah orang-orang yang hatinya suci, orang-orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya tidak punya sifat sombong, sifat benci, sifat hasud. Karena itu ketika mereka memberikan ijazah kepada kita, maka boleh bagi kita kalau beliau mengijazahkannya secara umum atau mengijazahkan kepada kita secara khusus. Karena itu ya, mengamalkan apa yang diperintahkan oleh seorang guru itu termasuk perkara yang wajib. Ketika guru kita menyuruh untuk membaca solawat 1 hari 1 malam, untuk membaca sallallahu ala Muhammad 1000, maka perintah daripada guru tersebut adalah ijazah sekaligus perintah daripada seorang guru. Maka dari itu kita harus mengerjakannya ya. Dan daripada berbagai macam amalan, berbagai macam wiridan, yang paling mudah dan yang paling enak untuk dibaca daripada wiridan tersebut adalah membaca as-salatu wassalam ala sayyidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi membaca solawat kepada Nabi, berbagai macam sigoh yang telah diriwayatkan oleh ulama-ulama kita, yang telah dikeluarkan oleh para habaib, yang telah dikeluarkan oleh para ulama, yang dikeluarkan oleh orang-orang soleh, berbagai macam sigoh bentuk bacaan solawat, maupun membaca dengan sallallahu ala Muhammad boleh, maupun membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad boleh, maupun membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibil qulub badawaiha wa fital abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kutil agwahi wa gizaya wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dan berbagai macam solawat-solawat itu kita boleh mengamalkannya. Karena solawat semakin banyak dibaca akan mendekatkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendekatkan diri kita kepada ruh kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diridhoi oleh beliau, dicintai oleh beliau ya. Karena semakin banyak seorang hamba itu, seorang umat membaca solawat kepada Nabi, maka hamba tersebut semakin dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin banyak daripada kita berpikir bahwasannya ketika kita mendapatkan atau mengamalkan ijazah amalan itu akan bermanfaat bagi kita, ya. Bukan menjadi bagi kita itu adalah obat bagi kita. Ya, banyak daripada amalan atau ijazah tersebut bahkan menjadi bumerang karena tidak ada guru, karena tidak ada seorang syekh atau guru yang mengajarkan atau memberi ijazah kepada kita. Ijazah sembarang kita amalkan, tidak tahu yang ada di Facebook, yang tidak tahu yang ada di Instagram, tidak tahu yang ada di WA, belum tahu siapa yang meng-share, tidak tahu siapa yang memberi ijazah, ya kita amalkan, maka amalan tersebut bisa menjadi bumerang bagi kita. Ya, banyak mungkin di fanspage atau Facebook, Instagram, itu di media sosial banyak yang diijazahkan oleh guru kita Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri, yang diijazahkan oleh guru kita juga Al-Habib Umar bin Hafid, yang diijazahkan oleh berbagai macam-macam ulama mengijazahkan amalan-amalan, dan boleh kita baca kalau memang kita sudah tahu siapa yang mengijazahkan daripada amalan tersebut. Jadi jangan asal share, jangan asal mengepost sebelum kita tahu siapa yang memberikan ijazah tersebut. Ya. Jadi kesimpulannya, untuk kita mengamalkan suatu ijazah, pertama-tama kita harus tahu siapa yang memberikan ijazah tersebut. Dan yang kedua, kita harus mengetahui apa yang diijazahkan, apa yang diamalkan oleh si pemberi ijazah tersebut. Sebagai contoh, seorang guru tahu muridnya ini lagi membutuhkan duit, maka guru tersebut menyuruh kepada muridnya tersebut membaca solawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan solawat nariyah. Mungkin solawat nariyah
itu bisa memberikan daripada dia itu rezeki yang luas. Atau seorang murid mengadu kepada gurunya bahwasannya hatinya sedang sakit atau hatinya sedang penuh dengan kekotoran, hatinya penuh dengan kesumpekan, maka seorang guru mengijazahkan kepada dia membaca sholawat tibil qulub dan berbagai macam amalan-amalan sesuai kadar yang tidak boleh berlebihan kita amalkan. Kalau kita amalkan sebuah amalan yang belum tentu itu adalah ijazah kepada kita, dan belum tentu itu ijazahnya secara umum, dan belum tentu seorang yang memberikan ijazah itu adalah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa menjadi bumerang dan bisa tidak memberi manfaat kepada orang yang membaca daripada amalan tersebut. Jadi kesimpulannya, jangan sampai kita asal mengamalkan kalau tidak tahu orang yang memberi ijazah dan apa yang diijazahkan oleh ulama tersebut. Ya, mari ya, mungkin daripada kami ya Majelis Al-Awwabin, para muallimin menjawab bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada kita untuk menyebarkan bagaimanapun dan dalam keadaan apapun. Menyebarkan apa? Menyebarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala walaupun kita bukan di dalam orang yang bisa mengamalkan dari apa yang kita sampaikan, tapi kita minta kepada Allah dengan menyampaikannya kita apa yang bisa kita sampaikan itu semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ridhonya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala karunia-Nya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan hamba-Mu ini orang-orang yang berbakti, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin ini saja daripada yang bisa saya sampaikan. Al-Faqir Sodik bin Mustafa bin Syahab menjawab apa yang sudah ditanyakan oleh saudara kita. Semoga bermanfaat dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan kita hamba-hamba yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan kita orang yang terus-menerus bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kata sebagian ulama, as-salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad syekhun liman la syekhlah. Membaca solawat kepada Nabi itu adalah guru bagi orang yang tidak mempunyai guru. Ya, kalau seandainya dia sudah ditakdirkan oleh Allah mempunyai guru, maka akan dimudahkan jalannya untuk mendapatkan guru, seorang murabbi yang betul-betul mendidik dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sijlu makan yarju fisak wa muru qalbu bisharbaniyah ya Rasulullah. قناة قاصد إليكم وترك لجلكم أشغال الدنيوية يا رسول الله. يوم في أو اليوم الأبرك فرحة المؤمن زيارة نبيه، يوم في الروضة أو اليوم الأبرك فرحة المؤمن زيارة نبيه يا رسول الله. يا رسول الله ادري فديتك عبدك المذنب كثير الخطية، أنت حبل الله من بيت مسك نال كل القصد والأمنية، ثم صلى الله آلاف فلك
الرسول الطاهر خير